Halo guys, balik lagi dengan cerita badminton. Kali ini gue mau review raket guys. Ini raket Velvet dengan seri Velvet Carbo Woven 18. Oke guys, ini ceritanya. Ini tuh review kedua untuk raket ini guys. Jadi pertama kali gue mau review raket ini tuh udah agak lama. Cuman pada saat gue review pemakaian kok susah banget gitu guys. Jadi pada saat itu emang gue skill gue belum terlalu mumpuni untuk pakai raket ini guys. Dan pada akhirnya gue memutuskan setelah sekian lama gue coba review lagi untuk raket ini guys. Oke guys, langsung saja ke spesifikasi raketnya. Ini ada di 4UG5. Lalu si grip bawaannya ini udah dilepas, lalu diganti double grip. Lalu si senarnya ini pakai Yonex BG86, ini pakai Yonex BG68, ini pakai Yonex X-Bolt 68, terus ditarik ke 2426, dan seperti ini untuk hitting soundnya. Oke guys, jadi seperti itu untuk hitting soundnya. Enak banget guys, nyaring banget. Walaupun ini senar tebal guys. Seperti itu. Lalu ini udah dikasih grip double. Jadi tujuannya biar empuk dan juga gripnya agak kecil. Lalu si senar ini X-Bolt 68 di tag 2426. Untuk beratnya menjadi 92 gram. Ini agak berat. Jadi kalau gua hitung-hitung ya, 92 gram ini udah kehitung 2U guys. Gitu, 2U kecil gitu ya. Tuh, jadi yang bikin raket ini berat guys. Tuh. Lalu si BP-nya ini kalau ditertulis di shaftnya ini berat BP kosongnya ini ada di 290 per 9,3. Tapi setelah gua cek sendiri ini ada di angka 300-an guys. Lalu untuk stiffness-nya kalau tertulis di raket ini agak ada di tengah, dan seperti ini keadaan stiffness untuk raket yang ini guys. Oke, jadi seperti ini. Untuk feel-nya ini nggak terlalu empuk guys. Terus kayaknya membentuk kurva seperti ini guys, jadi nggak terlalu lonjong gitu. Dan ini kayaknya cenderung agak ke stiff dikit dari tengah ke atas dikit guys. Seperti itu. Terus untuk bagian headnya ini tajam guys. Ini membantu untuk membelangin. Lalu yang unik itu makin ke atas makin box. Jadi titik makin boxnya itu ini guys, di sebelah sini guys. Dari sini udah mulai box. Ini yang bikin raketnya head heavy bagian atas guys. Seperti itu, dan bawahnya aero. Dan ini yang bikin raketnya ngasih speed dan juga power yang enak guys gitu. Dan jangan lupa kontrolnya juga pasti enak. Seperti itu. Lalu untuk jumlah grommetnya ada di 76. Ini agak banyak. Jadi kalau jumlah grommet banyak itu mempengaruhi ke tingkat kakunya si senar ini guys. Jadi terasa agak lebih tinggi tarikannya. Jadi yang bikin si senar ini terasa papan guys. Cuman ini mempengaruhi ke sweet spot dan juga kontrol. Seperti itu guys. Lalu teknologi yang punya raket ini sebenarnya cuma sedikit guys. Jadi kalau misalnya lihat ini tentunya karena namanya carbo woven, ini sudah dilapisi dengan bahan carbo woven. Lalu dikasih bahan karbo nano teknologi. Ini yang bikin si raketnya lebih lentur, dan paling mantep raket ini bisa ditarik sampai 36 lbs guys. Ini tinggi banget. Ini banyak dipakai sama konten youtuber untuk bereksperimen gitu guys. Dan juga untuk pro player ini enak banget guys karena bisa ditarik dengan tinggi. Oke guys, seperti itu untuk keadaan raketnya. Lalu dari segi desain ini warna ini bagus banget guys. Lalu ini pemakaiannya udah agak lama dan warna putihnya masih ngejreng kayak gini guys, nggak berubah jadi kuning. Lalu bagian shaftnya
Untuk dari segi desain, gue suka banget. Ini nggak terlalu lebay. Gue suka untuk kesan-kesan karbon di bagian headnya guys. Di sini ya. Jadi ada kayak serat-serat karbon gitu guys, ala-ala. Seperti itu. Ini kayak apa ya? Kalau gue bayangin kayak mobil F1 guys. Seperti itu guys. Lalu bagaimana untuk kesan di lapang? Oke guys, kita langsung saja ke lapang. Alasan itu terus gerak kaki. Tahu. Wih. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk gameplay dari gua. Jadi gimana untuk second impression? Sebenarnya untuk first impressionnya, raket ini menurut gua kurang cocok dipakai untuk teman-teman yang masih belajar guys. Kenapa ini? Karena susah menurut gua gitu, terutama untuk menyesuaikan si spotnya guys. Ini agak sulit tuh. Cuman untuk teman-teman yang udah mulai terbiasa sama raket-raket yang lebih stiff dan sweet spot kecil, menurut gua raket ini the best banget guys gitu. Dan pada saat gua bikin video kedua kalinya ini, gua merasa raket ini lebih enak lagi guys, karena sudah terbukti dengan jam terbang gua yang udah mulai banyak dari semenjak review pertama itu. Ini lebih enak guys. Lalu langsung saja kita ke sesi penilaian. Untuk dari segi kontrol ini enak banget guys, karena ini kaku, gua kasih poin 5. Ini enak banget guys untuk kontrol untuk drop shot seperti itu. Lalu dari segi drive nih enak banget guys, apalagi untuk adu-adu drive ini enak banget karena dia ngasih speed yang bagus, karena dia bisa membel angin. Jadi nggak bakal kalian ketinggalan gitu guys, cuman harus dibarengi dengan tenaga yang bagus dan juga titik sweet spot yang mantep gitu guys. Gua kasih poin
5 guys. Dari segi netting ini enak banget guys, itu karena dia punya speednya bagus, apalagi kalau kita ketinggalan bola, ini enak banget untuk netting. Cuman perlu diperhatikan kita untuk menerima bola saat netting itu nggak bisa cuman menampak gitu aja guys, kita harus kasih polos dikit gitu, karena ini dari feel raket membuat senar lebih tebal sedikit guys, jadi perlu ditenagain sedikit biar bolanya bisa pindah seperti itu. Jadi gua kasih poin 5, tapi dengan catatan seperti itu guys. Lalu untuk drop shot ini gua asik banget guys. Jadi gua lagi paling drop shot untuk kali ini guys. Jadi untuk drop shot ini enak banget, cuman dengan catatan ini tentunya harus dikasih tenaga yang bagus guys. Gitu. Gua kasih poin 5. Lalu dari segi defense, menurut gua ini asik juga guys. Ini lama-lama kasih poinnya 5 semua guys. Dari segi defense gue kasih poin 5 juga guys. Ini enak banget. Dari segi speed untuk mukul, dari segi mengembalikan bola, untuk lob serang, lob defense, ini enak banget guys. Cuman dengan catatan kan harus dibarengi dengan timing yang bagus dan juga power yang pas seperti itu. Lalu kita lanjut ke smash. Untuk smash gue bilang ini, menurut gue ini agak sulit guys gitu. Sebelumnya itu kan gue bilang ini harus dikasih power, kalian harus pas di spot, tapi untuk smash menurut gue ini nggak bisa dikompromi. Untuk power dan juga sweet spot ini harus benar-benar pas gitu guys menurut gue. Kalau nggak pas ini bolanya bakal jelek banget guys, malah bisa ngawur kemana-mana. Untuk yang poin-poin sebelumnya masih bisa ditolerir, tapi untuk smash ini harus pas banget guys. Jadi menurut gua sebagai pemain yang lagi memperbaiki teknik, terus yang lagi mulai aktif, gua kasih poin 4 aja guys, karena ini agak sulit menurut gua. Tuh. Cuman untuk yang pemain pro menurut gua ini lebih asik guys. Gitu. Jadi menurut gua ini masih di poin 4 atau 4 ke bawah menurut gua guys. Gitu. Cuman kalau kalian udah terbiasa, udah jago, udah terbiasa udah bonding banget sama raket ini, menurut gua ini bisa ngasih poin lebih tinggi guys. Itu malah bisa sampai 5. Cuman menurut gua dengan keadaan gua sekarang dan apa pengalaman yang gua terima, untuk smash nih gua kasih poin 4 dulu aja guys. Oke guys, itu aja dari gua untuk penilaian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, buat teman-teman yang udah pernah coba atau kalian punya raket ini, yuk kita cerita di kolom komentar. Oke guys, gua tunggu. See you in the next video. Bye-bye.